Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Desa Pandawa terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Sebuah tempat yang dikelilingi oleh hutan lebat dan bukit-bukit yang dipenuhi kabut. Suasana di sana terasa sepi. Hanya sesekali terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Adi, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di kota, memutuskan untuk mencari pekerjaan di desa tersebut. Tujuannya sederhana, mencari ketenangan dan pekerjaan yang layak setelah beberapa bulan menganggur. Namun, ia tidak tahu bahwa kedatangannya ke desa itu akan mengubah hidupnya selamanya. Adi merasa lega bisa jauh dari kebisingan kota. Ia ingin merasakan hidup yang lebih tenang, jauh dari keruutan hidup perkotaan. Setibanya di desa, ia disambut oleh suasana yang berbeda dari apa yang dibayangkannya. Rumah-rumah yang berjajar rapat terlihat sederhana, namun setiap sudutnya menyimpan cerita yang tak terungkapkan. Banyak orang yang tampaknya menghindari tatapan mata orang luar, seolah-olah mereka menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang asing. Hari pertama Adi di desa dimulai dengan rasa canggung. Dia tidak mengenal siapapun dan merasa seperti seorang pengamat di tengah masyarakat yang sudah lama terbiasa dengan kehidupan mereka sendiri. Ia pergi ke pasar desa untuk membeli beberapa kebutuhan. Namun setiap langkahnya menarik perhatian warga yang terlihat lebih tua dan lebih bijaksana daripada yang ia bayangkan. Saat di pasar, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk di bangku kayu, memandanginya dengan tatapan tajam. "Kau bukan dari sini, kan?" tanya wanita itu dengan suara serak namun penuh teka-teki. Adi mengangguk ragu. "Iya, saya baru pindah ke desa ini. Nama saya Adi." Wanita itu tersenyum tipis, meski ada sesuatu yang aneh di wajahnya. "Akan lebih baik jika kau berhati-hati di sini. Banyak hal yang tak seharusnya kau ketahui." Pertanyaan itu membuat Adi sedikit terkejut, namun ia tidak terlalu memikirkannya. "Terima kasih atas peringatannya, Bu." Setelah membeli barang-barang yang diperlukan, Adi kembali ke rumah kontrakannya yang terletak di ujung desa. Rumah itu tampak tua dengan cat yang mulai pudar dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Namun, itu adalah tempat yang paling terjangkau dan ia merasa cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Malam pertama di desa itu, Adi merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Di luar terdengar suara-suara aneh seperti gemericik air dari sungai yang terletak di dekat desa dan sesekali suara kicauan burung hantu. Di dalam rumah, suasana sepi dan hening. Ia membuka jendela untuk mencari udara segar, namun yang ia temui hanyalah kegelapan dan kabut tebal yang mulai turun dari perbukitan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan. Ia mendatangi toko kelontong yang dikelola oleh Pak Gunawan, seorang pria paruh baya yang terkenal sebagai orang kaya di desa itu. Meski kaya, Pak Gunawan selalu terlihat rendah hati dan ramah kepada setiap orang yang datang. Toko kelontongnya dipenuhi dengan berbagai barang, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang-barang yang sulit ditemukan di desa lain. Pak Gunawan menyambut Adi dengan senyum lebar. "Apa yang bisa saya bantu, Nak?" Adi memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa ia baru pindah ke desa ini dan sedang mencari pekerjaan. Tanpa banyak basa-basi, Pak Gunawan langsung menawarkan pekerjaan untuknya sebagai penjaga toko. Adi merasa bersyukur karena akhirnya menemukan pekerjaan yang stabil. Seiring berjalannya waktu, Adi mulai bekerja di toko kelontong itu dan berkenalan lebih dekat dengan Pak Gunawan. Ia belajar banyak tentang kehidupan desa dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana. Namun semakin lama ia tinggal di sana, semakin banyak hal aneh yang mulai terjadi. Suatu malam, Adi mendengar percakapan antara Pak Gunawan dan beberapa warga desa di luar toko. Mereka berbicara dengan suara rendah dan penuh kebimbangan, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Adi mencoba untuk tidak mendengarkan, tetapi sesuatu dalam percakapan itu menarik perhatiannya.
Ia menangkap kata-kata ritual dan tumbal darah yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Esok harinya, Adi bertanya kepada Pak Gunawan tentang percakapan itu, namun Pak Gunawan hanya tersenyum samar. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu, Adi. Setiap desa punya cerita dan mitosnya sendiri, tidak semuanya perlu dipercaya. Namun, kata-kata itu malah semakin membuat Adi penasaran. Seiring waktu, ia mulai mendengar lebih banyak cerita dari penduduk desa tentang sebuah ritual yang dilakukan oleh keluarga-keluarga kaya di desa itu untuk mempertahankan kekayaan mereka. Mereka mengatakan bahwa ritual itu melibatkan darah manusia sebagai tumbal untuk memanggil kekuatan gaib yang bisa memberikan keberuntungan dan kekayaan tanpa batas. Satu malam, Adi pergi ke sebuah kedai kopi yang ramai dikunjungi oleh warga desa. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Mira yang baru saja pindah ke desa setelah menikah dengan seorang pria lokal. Mira tampak cemas dan menghindari mata Adi saat berbicara, namun akhirnya ia membuka sedikit cerita tentang masa lalu desanya. Aku mendengar cerita tentang ritual itu, kata Mira dengan suara pelan namun penuh seduikan. Adi menatap Mira dengan bingung. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mira menarik napas dalam-dalam. Itu adalah cara mereka mempertahankan kekayaan mereka, Adi. Tapi ada yang harus dibayar. Selalu ada yang harus dibayar. Darah. Saat Mira berbicara, Adi merasa seolah-olah ada sesuatu yang melintas di mata Mira, seperti ketakutan yang sangat mendalam. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di desa ini, dan Adi mulai merasa terjebak dalam suatu misteri yang tidak bisa ia hindari. Semakin ia coba menggali kebenaran, semakin ia merasa bahwa desa ini menyimpan rahasia yang mengerikan. Ketika malam tiba, Adi kembali ke rumah kontrakannya dengan perasaan yang gelisah. Ia menatap langit yang tertutup kabut, berpikir tentang semua yang telah ia dengar dan lihat. Namun, satu hal yang pasti, ada sesuatu yang mengawasinya, dan itu lebih nyata daripada yang ia bayangkan. Desa ini dengan segala kedamaiannya, menyimpan kegelapan yang tak terungkapkan. Adi baru saja menginjakkan kakinya di dalamnya, namun ia merasa seolah-olah telah memasuki sebuah dunia yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Hari baru akan segera dimulai, dan dengan itu, perjalanan Adi untuk mengungkap misteri gelap desa Pandawa baru saja dimulai. Hari-hari pertama Adi di desa Pandawa penuh dengan rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Meskipun ia baru saja tiba, ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya setiap kali ia berjalan di sepanjang jalan desa yang sepi. Meskipun sebagian besar penduduk desa menyambutnya dengan ramah, ada beberapa yang tampak menatapnya dengan mata penuh curiga, seolah ia bukan orang yang seharusnya ada di sana. Adi merasa ada yang disembunyikan, tetapi ia belum tahu apa. Suatu sore, setelah bekerja di toko Pak Gunawan, Adi duduk di warung kopi milik Pak Darto, seorang pria paruh baya yang juga dikenal oleh warga setempat. Pak Darto adalah orang yang senang berbicara, dan bagi Adi, ini adalah kesempatan baik untuk lebih mengenal desa ini. Dengan secangkir kopi hitam, Adi mulai bertanya-tanya tentang kehidupan di Pandawa. Pak Darto, kenapa desa ini sepi sekali? Bahkan di siang hari pun tak banyak orang terlihat di luar, tanya Adi mencoba membuka percakapan. Pak Darto memandangnya, lalu tersenyum lebar. Meskipun senyum itu terasa sedikit dipaksakan. Ah, itu biasa, nak. Warga desa ini lebih suka menghabiskan waktu di rumah. Mereka menjaga ketenangan. Seperti kamu yang baru datang, kami tidak suka ada yang terlalu banyak bertanya tentang desa ini. Senyuman Pak Darto yang menyeringai membuat Adi merasa sedikit tidak nyaman. Ada apa dengan desa ini? Saya mendengar beberapa cerita aneh tentang ritual. Mata Pak Darto seketika berubah serius. Ritual? Ah, itu hanya mitos, nak. Setiap desa pasti punya cerita sendiri, dan itu bagian dari kehidupan. Jangan terlalu dipikirkan. Namun meskipun Pak Darto berusaha menenangkan Adi, rasa penasaran yang semakin dalam menguasai pikirannya. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan setiap kali ia bertanya, ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Meskipun Pak Darto hanya menganggapnya sebagai mitos, Adi merasa ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Beberapa hari kemudian, saat berjalan pulang dari toko kelontong Pak Gunawan, Adi mendengar suara yang familiar, seperti percakapan berbisik dari balik pagar bambu rumah yang tertutup rapat. Ia menghentikan langkahnya dan mendekatkan telinga, mencoba mendengar lebih jelas. Ada yang datang untuk mencari tahu.
Dia terlalu penasaran dengan kita. Suara seorang pria terdengar. Kita harus hati-hati. Jika dia tahu terlalu banyak, kita semua bisa terancam. Jawab seorang wanita dengan suara gemetar. Adi terkejut dan mundur perlahan, berusaha tidak terdengar. Tubuhnya terasa kaku. Penasaran yang semula menggelayuti pikirannya, kini berubah menjadi rasa takut. Siapa yang mereka maksud dan apa yang mereka sembunyikan? Malam itu, Adi merasa gelisah. Ia tidak bisa tidur, berpikir tentang apa yang baru saja didengarnya. Pikirannya terbayang pada cerita yang pernah diceritakan Mira, wanita muda yang ia temui beberapa hari lalu di kedai kopi. Pada pagi hari berikutnya, ia memutuskan untuk menemui Mira kembali. Ia ingin tahu lebih banyak. Adi merasa sudah ada cukup banyak tanda yang harus diungkap dan ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mira sedang duduk di beranda rumahnya, menunggu suaminya yang sedang bekerja di ladang. Melihat Adi datang, Mira menyambutnya dengan tatapan yang agak cemas. Namun kali ini, ia tidak berusaha menghindar. "Adi, ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya Mira, suaranya terdengar sedikit ragu. Adi duduk di sampingnya, mencoba menenangkan diri. "Mira, aku mendengar beberapa hal aneh tentang desa ini. Tentang ritual, tentang darah. Apa itu benar?" Mira menatapnya lama, seolah berpikir untuk menjawab atau tidak. Akhirnya dengan suara pelan dan penuh keraguan, ia mulai berbicara. "Kamu benar, ada cerita lama yang beredar di sini, tentang pesugihan." "Pesugihan?" tanya Adi, mengernyitkan dahi. "Apa itu?" Mira menarik nafas dalam-dalam, mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Pesugihan itu semacam perjanjian dengan kekuatan gaib. Orang-orang di desa ini, mereka percaya bahwa kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar. Darah, nak. Darah menjadi harga yang mereka bayar untuk mendapatkan semuanya." Adi mendengarkan dengan seksama, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Mira. "Tumbal darah? Seperti apa itu terjadi?" Mira menundukkan kepalanya, menatap tanah dengan tatapan kosong. "Setiap beberapa tahun sekali, ada ritual yang dilakukan oleh keluarga-keluarga tertentu. Mereka mengorbankan seseorang, biasanya keluarga mereka sendiri, untuk mendapatkan kekayaan dan keberuntungan. Konon, hanya dengan memberikan darah, mereka bisa mendapat apa yang mereka inginkan." "Jadi, itu benar?" tanya Adi, mencoba memastikan. Mira mengangguk pelan. "Aku tidak tahu banyak, Adi. Aku baru pindah ke sini setelah menikah dan meskipun aku mendengar cerita ini, aku tidak pernah benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi banyak orang di sini yang percaya, bahkan Pak Gunawan." Pernyataan Mira tentang Pak Gunawan membuat Adi terkejut. Toko kelontong Pak Gunawan adalah satu-satunya tempat yang menyediakan berbagai barang yang tidak ada di tempat lain. Selama ini, Adi hanya menganggap Pak Gunawan sebagai orang tua yang baik hati dan ramah. Tetapi sekarang, semuanya terasa berbeda. "Pak Gunawan?" tanya Adi, suaranya hampir tidak terdengar. Mira mengangguk, namun raut wajahnya menunjukkan kecemasan. "Ya, dia salah satu orang yang sangat dihormati di desa ini. Tapi aku merasa ada yang tidak beres dengan dia. Ada sesuatu yang dia sembunyikan." Adi merasa semakin bingung, namun pada saat yang sama, ia merasakan dorongan kuat untuk mencari tahu lebih banyak. Ada sesuatu yang sangat besar dan gelap yang terpendam di desa ini, dan Adi tahu bahwa ia tak akan bisa tenang sampai ia menemukan kebenaran. Hari itu juga, Adi memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Gunawan setelah jam kerja. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Meskipun ada perasaan takut yang menyelimutinya, Adi merasa terpaksa harus mengungkap misteri ini. Terkadang, ketika seseorang terlalu lama mendiamkan sesuatu, rasa penasaran akan mendorongnya untuk mencari tahu, tak peduli besar mana bahaya yang mengintai. Adi berjalan menuju rumah Pak Gunawan yang terletak di ujung desa, dekat dengan hutan yang selalu dipenuhi kabut tebal. Saat ia mendekati rumah itu, sebuah perasaan mencekam muncul. Tidak ada suara sama sekali di sekitar rumah. Semua terasa sunyi, seolah dunia mengerem semuanya. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki. Seorang pria tua muncul di depan pintu, dan senyum Pak Gunawan yang selalu ramah kini terasa berbeda. "Ah, Adi, ada apa? Ada sesuatu yang ingin kau tanyakan?" Adi merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. "Pak Gunawan, saya ingin tahu lebih banyak tentang desa ini, tentang ritual yang katanya ada di sini." Pak Gunawan menatapnya tajam, matanya menyiratkan sesuatu yang dalam dan misterius. "Ritual? Ada banyak cerita di desa ini, Adi, tetapi jangan terlalu banyak bertanya, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak seharusnya kau ketahui." Senyum Pak Gunawan yang berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, seolah ada banyak rahasia yang disembunyikan di baliknya. Adi merasa kakinya seolah terikat oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Namun ia tahu, satu hal pasti, perjalanan untuk menggali misteri ini baru saja mulai. Setelah percakapan dengan Pak Gunawan yang semakin mencurigakan,
Adi tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang desa ini yang penuh dengan rahasia semakin mengganggunya. Perasaan cemas dan takut tak terhindarkan, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Namun, semakin ia menggali, semakin dalam ia terperangkap. Semalam, saat melangkah pulang dari kedai kopi, Adi bertemu dengan seorang pemuda yang cukup akrab dengannya, Rudi. Rudi adalah salah satu warga yang baru beberapa tahun tinggal di desa Pandawa, sama seperti Adi. Mereka sering berbicara saat bertemu di pasar atau toko Pak Gunawan. Rudi meskipun jarang berbicara banyak, memiliki banyak pertanyaan tentang kehidupan di desa ini, dan mereka berbagi minat yang sama untuk menggali misteri yang ada. Namun ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Rudi tampak lebih gelisah dari biasanya. Aku tidak merasa tenang, Adi. Ada sesuatu yang salah dengan desa ini. Aku mulai merasa seolah-olah kita sedang dimanipulasi oleh sesuatu yang tak terlihat, ujar Rudi dengan suara serak saat mereka duduk di beranda rumah kontrakan Adi. Adi menatap Rudi dengan penuh perhatian. Apa maksudmu? Kau mulai percaya dengan cerita-cerita itu? Rudi menggelengkan kepala, seolah menegaskan ketidakpercayaannya. Aku tidak tahu, tapi ada yang aneh. Ada sesuatu yang kita tidak pahami tentang semua ini. Aku merasa kita diperhatikan, Adi. Ada yang mengawasi kita. Apa yang membuatmu begitu yakin? Tanya Adi semakin tertarik. Rudi menghela napas panjang. Matanya mulai terlihat gelisah. Aku mendengar percakapan di pasar tadi pagi. Beberapa orang bicara tentang ritual yang akan datang. Mereka membicarakan darah. Aku takut, Adi. Aku takut kita akan terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Adi menatap Rudi dengan tatapan serius, mencoba memahami apa yang dimaksudnya. Ritual itu, kau yakin itu nyata? Rudi hanya mengangguk pelan. Aku tidak tahu pasti, tapi aku merasa ada yang salah. Aku akan pergi mencari tahu lebih banyak. Sebelum Adi sempat mengatakan sesuatu, Rudi berdiri dan bergegas pergi. Seolah-olah dorongan untuk mencari kebenaran lebih kuat dari rasa takut yang menyelimutinya. Adi ingin mencegahnya, tapi tak sempat. Ia hanya bisa melihat sosok Rudi yang semakin menghilang dalam kegelapan malam. Pagi hari berikutnya, Adi terbangun dengan perasaan tak enak. Rudi belum kembali. Adi mengira temannya hanya pergi sebentar, mungkin untuk mencari jawaban atas rasa penasaran yang menggerogoti dirinya. Namun seiring berjalannya waktu, Rudi tidak juga muncul. Selama beberapa hari berturut-turut, Adi mencoba mencari tahu keberadaan Rudi, tapi tak ada yang tahu kemana ia pergi. Warga desa yang biasanya ramah dan terbuka pun mulai menghindari Adi, seolah mereka menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Hari kelima setelah Rudi menghilang, Adi akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat yang sering dikunjungi temannya itu. Rudi sering menghabiskan waktu di hutan kecil di ujung desa, tempat yang biasa ia kunjungi untuk mencari ketenangan. Mungkin Adi berpikir Rudi pergi ke sana untuk melarikan diri sementara waktu. Ia membawa sedikit persediaan makanan dan alat penerang karena hutan di malam hari sangat gelap dan penuh kabut. Setibanya di hutan, Adi merasa ada yang aneh. Suasana di sana berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih dingin dan kabut yang turun semakin tebal. Ia terus berjalan lebih jauh, mengikuti jejak langkah yang mulai samar, tetapi entah kenapa langkah kakinya terasa semakin berat. Di balik pohon-pohon besar, suara burung hantu terdengar melengking, menambah kesan menyeramkan di sekitar mereka. Sesekali, Adi mendengar suara gemericik air yang sepertinya berasal dari sungai kecil yang mengalir di hutan itu. Saat ia sampai di sebuah lapangan terbuka, Adi berhenti sejenak. Di sana, di tengah hutan yang sunyi, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada jejak kaki yang basah dan lebih besar dari biasanya, seolah-olah baru saja lewat. Ia mengikuti jejak itu dengan hati-hati, merasakan ketegangan yang semakin meningkat dalam dirinya. Tidak lama kemudian, ia sampai di sebuah pohon besar yang sudah lapuk, dan di bawahnya ada jejak darah yang mengarah ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Adi menahan nafasnya, mencoba untuk tidak panik. Ia mendekati gua itu perlahan. Di dalamnya ada cahaya yang tampaknya berasal dari sebuah api yang menyala. Dengan hati-hati,
Ia melangkah masuk dan melihat ke dalam. Apa yang ia lihat di dalam gua itu membuat darahnya berdesir. Di tengah-tengah ruangan ada sebuah altar sederhana yang dikelilingi oleh lilin-lilin menyala. Dan di sana, di bawah cahaya remang-remang, ada tubuh seseorang yang terletak tak bergerak. Itu adalah Rudy. Tubuhnya pucat dan di sekelilingnya ada bekas luka-luka yang dalam, seolah-olah darahnya telah terkuras habis. Rasa panik menyelimuti Adi. Ia mendekati tubuh Rudy, menggoyang-goyangkan bahunya. "Rudy, bangun Rudy, apa yang terjadi padamu?" Namun temannya tidak bergerak. Adi merasakan ada sesuatu yang sangat salah di sini. Rudy tidak hanya pingsan, ia sepertinya terjebak dalam sesuatu yang lebih jahat. Adi mundur dengan cepat, menoleh ke belakang untuk mencari jalan keluar. Tetapi saat itulah ia mendengar suara langkah kaki yang mendekati dari belakangnya. Suara itu tidak terdengar biasa, seolah-olah ada banyak orang yang bergerak bersamaan. "Sial," gumam Adi dalam hati, segera berbalik dan berlari keluar dari gua itu. Ia tidak berani menoleh lagi, karena ia tahu apa yang akan terjadi jika ia terkangkap. Saat ia kembali ke desa, suasana semakin aneh. Warga tampak lebih tertutup dan menjauhi darinya. Semua pertanyaan yang ia tanyakan tentang Rudy seolah tak berjawab. Mereka hanya berbisik di belakangnya, tetapi tak ada seorang pun yang berani memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Adi mulai merasa terisolasi dan semakin jelas bahwa ada sesuatu yang besar dan gelap yang mengancam desa ini. Rudy yang hilang kini hanya menjadi potongan teka-teki yang belum terpecahkan. Namun satu hal yang pasti, desa ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ia bayangkan. Dan ia baru saja memasuki dunia yang jauh lebih menakutkan dari yang ia duga. Ketika Adi kembali ke rumah kontrakannya, matanya tak bisa terlepas dari bayangan Rudy yang terletak di gua itu. Adakah yang akan terjadi padanya juga? Dan mengapa Rudy harus menjadi korban dari ritual yang begitu mengerikan? Semua itu masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Dan Adi tahu bahwa ia tak akan pernah bisa menghindari dari kebenaran yang kelam ini. Hari-hari berikutnya, Adi tidak lagi merasa aman. Ketakutan terus menghantuinya, dan ia semakin yakin bahwa dirinya, seperti Rudy, akan menjadi bagian dari ritual yang sama. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun rasa cemas yang menggelayuti Adi tak kunjung hilang. Kejadian malam itu di hutan dan temuan yang mengerikan tentang Rudy membuatnya semakin terperangkap dalam misteri yang belum terungkap. Warga desa yang biasanya tampak ramah, kini seolah menjauh darinya. Mereka menghindari kontak mata dan berbicara dengan suara pelan, seakan-akan takut kalau Adi mengetahui lebih banyak. Meski demikian, rasa penasaran Adi tak bisa dihentikan. Ia semakin yakin bahwa desa ini menyembunyikan sesuatu yang sangat gelap. Pada suatu pagi, ketika matahari baru saja mulai terbit, Adi berjalan ke kedai kopi Pak Darto. Udara pagi itu terasa segar, namun ada rasa aneh yang menghantui langkahnya. Semakin ia mencoba mengabaikan ketakutannya, semakin kuat dorongan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Dalam benaknya, ia sudah memutuskan satu hal. Ia harus tahu apa yang membuat desa ini begitu misterius dan mengapa Rudy bisa menjadi korban. Ketika ia sampai di kedai kopi, Pak Darto sedang duduk di pojok, memandangi secangkir kopi hitamnya dengan tatapan kosong. Melihat Adi datang, Pak Darto memberi senyum tipis, meskipun ada kelelahan di wajahnya. "Ada apa, Nat?" tanya Pak Darto, suaranya lembut namun penuh tanda tanya. Adi duduk di kursi seberang Pak Darto. "Pak Darto, aku ingin tahu lebih banyak tentang desa ini. Ada yang aku dengar tentang ritual, tentang darah." Pak Darto memiringkan kepalanya, menatap Adi dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. "Ritual? Aku tak tahu apa yang kau maksud, Nak. Setiap desa punya cerita, tapi jangan terlalu mempercayainya." Namun kali ini, Adi tak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh terlibat dalam misteri ini. "Aku mendengar banyak cerita, Tak, tentang pesugihan, tentang mereka yang melakukan perjanjian dengan kekuatan gaib. Apa itu benar?" Pak Darto terkejut mendengar kata pesugihan. Ia menundukkan kepala sejenak, seolah-olah merenung. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara lebih rendah, "Kau terlalu banyak bertanya, Nak.
Jika kau tidak ingin terjebak dalam masalah, lebih baik kau berhenti mencari tahu. Namun Adi sudah tidak bisa lagi mengabaikan rasa penasarannya. Ia tidak bisa berhenti, bahkan meskipun Pak Darto memberi peringatan. Apa yang terjadi pada Rudi, Pak? Kenapa ia menghilang? Apa itu ada hubungannya dengan ritual itu? Pak Darto terdiam, ia terlihat gelisah dan tiba-tiba menundukkan wajahnya. Rudi sudah tahu lebih banyak daripada yang seharusnya dia ketahui. Dia tak bisa dibiarkan mengetahui lebih jauh. Jika kau melanjutkan penyelidikanmu, kau mungkin akan bernasib sama seperti dia. Adi merasa ada sesuatu yang sangat serius yang disembunyikan oleh Pak Darto, dan kata-kata itu hanya membuatnya semakin yakin bahwa ada kebenaran yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah berbicara dengan Pak Darto, Adi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak, meskipun ada perasaan takut yang terus menggelayuti dirinya. Ia kembali ke rumah kontrakannya dan mulai menyusun rencana. Adi tahu bahwa untuk mengungkap rahasia ini, ia harus bertemu dengan orang-orang yang tahu lebih banyak tentang ritual dan pesugihan yang selama ini tersembunyi. Sore harinya, Adi bertemu dengan Mira di pasar. Mira tampak lebih gelisah dari biasanya. Wajahnya pucat dan matanya tampak lelah. "Ada apa, Mira? Kau tampak berbeda," tanya Adi sedikit khawatir. Mira menatapnya dengan pandangan tajam, lalu menariknya ke sisi jalan yang sepi. "Aku tahu apa yang kau cari, Adi. Kau harus berhenti mencari tahu. Itu bukan urusanmu." "Tapi aku sudah terlalu dalam terlibat. Aku tahu ada sesuatu yang tak beres di desa ini. Mira, aku sudah melihatnya sendiri. Rudi, dia hilang setelah tahu sesuatu." Mira menggelengkan kepala. "Kau tidak mengerti, Adi. Mereka tidak akan membiarkanmu hidup jika kau terus mencari tahu. Aku takut untuk berbicara lebih banyak, tapi aku akan memberitahumu satu hal. Ritual itu ada, dan darah adalah harga yang harus dibayar." Mira berhenti sejenak, menatap Adi dengan pandangan penuh ketakutan. Setiap 3 tahun sekali, ada keluarga tertentu yang melakukan ritual. Mereka memberikan tumbal darah untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Mereka memanggil entitas jahat yang mengabulkan permintaan mereka. Adi menelan ludahnya, merasa tak percaya dengan apa yang dia dengarnya. Maksudnya mereka membunuh seseorang?" Mira mengangguk pelan, wajahnya semakin pucat. "Ya, mereka mengorbankan orang-orang terdekat mereka. Mereka tidak bisa menolak. Kalau mereka menolak, kekuatan itu akan membalikkan semua keberuntungan yang mereka dapatkan." Akhirnya Mira menarik nafas dalam-dalam dan menambahkan, "Pak Gunawan juga terlibat, Adi. Dia salah satu yang melakukannya." Kata-kata Mira seperti petir yang menyambar. Adi merasa dunia di sekitarnya tiba-tiba berhenti bergerak. Pak Gunawan yang selama ini ia anggap sebagai orang baik dan bijaksana, ternyata terlibat dalam ritual mengerikan yang mengorbankan nyawa manusia. Tidak ada waktu untuk meragukan kata-kata Mira. Adi tahu ia harus melakukan sesuatu. Setelah berbicara dengan Mira, Adi kembali ke rumah kontrakannya dengan perasaan kacau. Pak Gunawan adalah kunci dari semua ini, dan Adi merasa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang keterlibatan pria itu dalam ritual pesugihan yang mengerikan. Malam itu, setelah toko kelontong tutup, Adi memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Gunawan lagi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini, meskipun ia tahu bahwa risikonya semakin besar. Saat ia sampai di rumah Pak Gunawan, suasana malam sangat gelap. Tidak ada suara apapun, hanya angin yang berhembus pelan. Adi mengetuk pintu dengan hati berdebar. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan dan Pak Gunawan muncul di ambang pintu, tampak sedikit terkejut. "Adi, apa yang kau lakukan di sini malam-malam?" tanya Pak Gunawan dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Adi menatapnya langsung, tak takut sedikit pun. "Saya ingin tahu kebenarannya, Pak Gunawan. Saya tahu semua tentang ritual itu. Anda terlibat, kan?" Pak Gunawan menyenyum tipis, meskipun ada kelelahan di wajahnya. "Kau terlalu banyak bertanya, Adi. Ini adalah hal yang lebih besar dari yang bisa kau pahami." Namun Adi tak bisa mundur. "Siapa yang menjadi tumbal kali ini, Pak? Apa yang terjadi pada Rudi?" Pak Gunawan menatap Adi lama, seolah-olah sedang menimbang-nimbang apakah ia akan berbicara atau tidak. "Rudi sudah tahu lebih banyak daripada yang seharusnya dia ketahui. Seperti kau yang mulai mendekati kebenaran. Tapi kau harus berhenti, Adi. Jika tidak, kau akan menjadi bagian dari ritual ini, dan darahmu akan menjadi harga yang harus dibayar."
Pak Gunawan menutup pintu dengan pelan, meninggalkan Adi yang terpaku di depan rumah. Perasaan takut kini semakin menyelimutinya, namun ia tahu satu hal, jalan untuk mengungkap kebenaran sudah terlalu dekat. Tidak ada jalan mundur lagi. Jika ia tidak melanjutkan penyelidikannya, tak ada orang yang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Dan dengan itu, Adi memutuskan untuk melangkah lebih jauh, terjebak dalam permainan gelap yang mengancam nyawanya. Setelah percakapan yang semakin menegangkan dengan Pak Gunawan, Adi merasa semakin terpojok. Kata-kata Pak Gunawan yang terdengar begitu pasti bahwa darahnya bisa menjadi tumbal berikutnya membuat Adi semakin ragu. Apakah ia benar-benar bisa melanjutkan pencariannya? Namun, rasa penasaran yang membakar jiwanya lebih kuat dari rasa takut. Ia tahu bahwa hanya dengan menggali lebih dalam, ia bisa mengungkap kebenaran yang telah lama disembunyikan oleh desa ini. Hari-hari setelah malam itu terasa semakin berat bagi Adi. Meskipun ia berusaha melanjutkan rutinitas seperti biasa, pikirannya terus kembali pada kata-kata Pak Gunawan yang mengatakan bahwa Adi harus berhenti jika tidak ingin menjadi bagian dari ritual itu. Desa Pandawa yang tampak tenang ini nyatanya menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Pada pagi hari berikutnya, Adi pergi ke toko Pak Gunawan untuk melanjutkan pekerjaannya. Sesampainya di sana, suasana di toko terasa sangat berbeda. Tidak ada suara-suara biasa yang mengisi ruang itu. Semua terasa hening, dan bahkan pelanggan yang biasanya datang pun tidak ada. Hanya ada Pak Gunawan yang duduk di belakang meja dengan wajah serius, seolah-olah menunggu seseorang. Adi mendekati Pak Gunawan dengan hati-hati, lalu duduk di kursi seberangnya. "Pak, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda," kata Adi. Suara yang sedikit bergetar, namun tegas. "Saya tidak bisa berhenti mencari tahu, Pak. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini?" Pak Gunawan memandang Adi dengan tatapan yang tajam, dan matanya yang gelap membuat Adi merasa semakin terintimidasi. "Kau tidak mengerti, Adi," kata Pak Gunawan pelan. "Apa yang sudah terjadi di desa ini jauh lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Ada banyak hal yang perlu dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar." Adi merasa ada kekuatan yang sangat dalam di balik kata-kata itu. "Saya tahu ada yang disembunyikan, Pak. Dan saya tidak bisa hidup dengan ketakutan ini. Anda harus memberitahukan saya, Pak. Siapa yang menjadi tumbal kali ini? Apa yang terjadi pada Rudi?" Pak Gunawan terdiam. Matanya seolah menyelam jauh ke dalam kenangan masa lalu yang tak terungkapkan. "Rudi sudah terlalu tahu banyak," katanya setelah beberapa saat. "Dia mulai mengungkap sesuatu yang seharusnya tidak diketahui oleh orang luar. Dan kau, Adi, sepertinya tidak jauh berbeda. Jadi ini benar apa yang saya dengar? Tentang pesugihan, tentang darah?" tanya Adi, menekan Pak Gunawan untuk memberi jawaban. Pak Gunawan menarik napas panjang dan berdiri dari kursinya. "Pesugihan itu nyata, Adi. Ini adalah warisan yang turun-temurun di desa ini. Setiap keluarga yang memilih untuk mengambil jalan ini harus membayar harga yang sangat mahal. Tidak ada yang bisa lari dari takdir itu, termasuk aku." Suasana semakin mencekam. Adi menatap Pak Gunawan dengan penuh kebingungan. "Harga apa, Pak? Mengapa Rudi harus menjadi korban?" Pak Gunawan berjalan ke jendela, menatap keluar, memandangi desa yang tampak tenang. Darah adalah pembayaran yang diperlukan untuk mendapatkan kekayaan. Setiap 3 tahun, keluarga-keluarga tertentu di desa ini memilih satu anggota keluarga mereka untuk dijadikan tumbal. Hanya dengan memberikan darah itulah mereka dapat memperoleh semua yang mereka inginkan. Adi menatap Pak Gunawan dengan rasa tidak percaya. "Tumbal darah? Anda sudah melakukan ini, Pak?" Pak Gunawan menoleh dengan tatapan yang sangat serius. "Kita semua terikat dalam perjanjian ini. Aku, keluargaku, bahkan orang-orang yang sudah lama tinggal di sini. Rudi yang mulai mempertanyakan semua ini. Dia menjadi terlalu berani. Dia tidak tahu batasannya." Adi merasa keringat dingin membasahi tengkuknya. Apa yang terjadi padanya, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Gunawan mendekat, dan suara tegasnya semakin dalam. "Kau tidak akan pernah mengerti sampai kau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi aku bisa memberitahumu satu hal. Setelah kau terlibat dalam ritual ini, tidak ada jalan kembali. Kehidupan kita terikat oleh darah, dan darah itu harus dibayar dengan darah pula." Adi terdiam. Rasa takut mulai memenuhi hatinya. Namun di tengah ketakutannya, ada dorongan kuat untuk mencari tahu lebih banyak. Jika Rudi benar-benar menjadi tumbal, apa yang akan terjadi pada dirinya? Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak terlibat dalam perjanjian ini?
Dan mengapa Pak Gunawan begitu terikat pada ritual itu? Di tengah kebingungannya, Adi merasa ada satu cara untuk membongkar semuanya. Ia harus pergi ke tempat yang selama ini tidak pernah ia ketahui, tempat yang menjadi pusat dari ritual gelap ini. Tanpa pikir panjang, Adi berdiri dari kursinya dan menatap Pak Gunawan dengan tekad. "Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan ini, Pak? Apa yang harus saya lakukan?" tanya Adi dengan suara yang tegas. Pak Gunawan terdiam beberapa saat, kemudian memandangi Adi dengan ekspresi yang tidak bisa ia artikan. "Tidak ada yang bisa menghentikan itu, Adi. Itu sudah menjadi bagian dari takdir desa ini. Tetapi jika kau terus bertanya, kau akan menjadi bagian dari ritual itu, dan kau tidak bisa lari darinya." Adi merasa hatinya berdebar. Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak. Bahkan jika itu berarti ia harus menantang takdir yang sudah digariskan untuk desa ini. Tanpa kata-kata lagi, Adi meninggalkan toko Pak Gunawan dan melangkah keluar dengan langkah cepat. Ada satu tempat yang harus ia tuju, hutan di ujung desa yang selama ini menjadi tempat Rudi terakhir kali dilihat. Ia harus mencari tahu apakah ada petunjuk lebih lanjut yang bisa membantunya mengungkap rahasia yang semakin dalam ini. Hutan di ujung desa selalu tampak gelap, bahkan di siang hari. Kabut tebal sering menyelimuti pohon-pohon tinggi yang menjulang, menciptakan suasana yang sangat suram dan menakutkan. Adi melangkah masuk, merasakan ketegangan yang meningkat di setiap langkahnya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih ini bisa membawanya ke dalam bahaya besar, tetapi ia tidak bisa mundur. Setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya Adi sampai di tempat yang ia kenali. Itu adalah gua kecil tempat ia menemukan Rudi beberapa hari yang lalu. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di sini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Adi menyalakan senter kecil yang ia bawa, lalu memasuki gua. Begitu ia masuk, ia merasakan hawa yang sangat dingin dan lembab. Di dalam gua itu, ia melihat altar yang sama. Altar yang pernah ia lihat saat pertama kali menemukan Rudi. Hanya saja kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di altar itu, ada sebuah simbol yang terlukis dengan darah. Simbol itu tampak familiar, sebuah tanda yang menunjukkan perjanjian yang sangat tua. Di sekeliling altar, Adi melihat bekas-bekas lilin yang sudah habis. Cahaya redup dari senter membuat suasana semakin mencekam. Ia melangkah lebih dekat dan melihat sebuah petunjuk yang tertulis di dinding gua. Siapa yang tidak menyerahkan darahnya akan dihancurkan oleh kegelapan yang menguasai. Tak ada jalan kembali. Baca Adi, suaranya bergetar. Perasaan tercekik mulai menyelimutinya. Ia tahu bahwa semua ini bukan hanya cerita. Ini adalah kenyataan yang sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa lari dari takdir ini. Tetapi satu hal yang pasti, Adi tak akan mundur. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan ritual ini. Dan jika itu berarti ia harus melawan kekuatan yang jauh lebih besar darinya, maka ia akan melakukannya. Dengan tekad yang semakin kuat, Adi berdiri dari kursinya dan menatap Pak Gunawan dengan tekad. "Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan ini, Pak? Apa yang harus saya lakukan?" Pak Gunawan terdiam beberapa saat, kemudian memandangi Adi dengan ekspresi yang tidak bisa ia artikan. "Tidak ada yang bisa menghentikan itu, Adi. Itu sudah menjadi bagian dari takdir desa ini. Tetapi jika kau terus bertanya, kau akan menjadi bagian dari ritual itu, dan kau tidak bisa lari darinya." Adi terdiam. Rasa takut mulai memenuhi hatinya. Namun di tengah ketakutannya, ada dorongan kuat untuk mencari tahu lebih banyak. Jika Rudi benar-benar menjadi tumbal, apa yang akan terjadi pada dirinya? Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak terlibat dalam perjanjian ini? Dan mengapa Pak Gunawan begitu terikat pada ritual itu? Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut masih tebal, menyelimuti setiap sudut desa Pandawa, menambah rasa mencekam yang sudah melingkupi Adi sejak malam itu. Sejak menemukan altar di dalam gua, pikirannya semakin terombang-ambing antara ketakutan dan rasa penasaran. Ia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Namun semakin dalam ia menggali, semakin besar ancaman yang mengintainya. Apa yang terjadi pada Rudi? Mengapa desa ini terjebak dalam ritual pesugihan yang sangat kelam? Dan siapa yang sebenarnya memimpin semua ini? Keputusan untuk terus mencari tahu semakin bulat. Adi tahu ia harus berbicara dengan seseorang yang benar-benar mengerti seluk-beluk desa ini. Ada satu orang yang tak bisa ia abaikan, Mira, wanita muda yang sempat memberi sedikit petunjuk tentang misteri di desa itu. Setelah percakapan dengan Pak Gunawan,
Mira adalah satu-satunya yang tampaknya tahu lebih banyak dari yang bisa ia ungkapkan. Setelah bekerja di toko Pak Gunawan, Adi mencari Mira di kedai kopi tempat mereka pernah bertemu. Suasana di kedai itu terasa berbeda kali ini. Warga desa yang biasanya sibuk dengan percakapan mereka, kini hanya diam dan saling berpandangan. Adi langsung menuju meja Mira yang duduk seorang diri, menatap kopi hitam yang sudah hampir habis. Mira melihatnya datang dan tersenyum lemah. "Adi, ada apa? Kau tampak cemas," katanya pelan. "Banyak hal yang saya pikirkan, Mira," jawab Adi duduk di sebelahnya. "Tentang desa ini, tentang ritual itu, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Mira menatapnya dengan cemas, lalu menundukkan kepalanya. "Kau harus berhenti, Adi. Semakin kau tahu, semakin dalam kau terjebak." "Tidak bisa, Mira. Saya sudah melihat banyak hal. Rudi, dia hilang karena mengetahui terlalu banyak kan? Apa yang sebenarnya terjadi?" Adi bertanya dengan nada penuh tekanan. Mira menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada orang yang mendengar percakapan mereka. "Rudi terlalu berani, Adi. Dia mulai bertanya lebih banyak dari yang seharusnya. Tidak ada yang berani mengungkit masalah ini, karena kita semua terjebak. Aku juga takut." "Mengapa takut?" tanya Adi, merasa ada sesuatu yang sangat penting yang belum diungkapkan. Mira menggigit bibirnya, dan akhirnya berkata dengan suara bergetar. "Pesugihan itu sebenarnya lebih dari sekedar mitos. Itu adalah perjanjian yang sudah ada selama berabad-abad. Keluarga-keluarga tertentu di desa ini telah terikat oleh darah. Mereka memberikan satu orang untuk dijadikan tumbal, dan sebagai gantinya, mereka diberi kekayaan, kemakmuran, dan kekuatan yang luar biasa." Adi mendengarkan dengan seksama. "Lalu, mengapa kau tidak meninggalkan desa ini?" Mira terdiam, matanya yang penuh kecemasan menatap jauh ke depan. "Kau sudah menikah dengan seorang pria dari keluarga yang terikat dalam pesugihan itu, Adi. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku tidak punya pilihan." Adi bisa merasakan betapa beratnya perasaan Mira. "Lalu, siapa yang menjadi tumbal kali ini? Apakah aku harus takut?" Mira menundukkan wajahnya, tidak bisa menjawab. Adi menyentuh bahunya, mencoba memberinya kekuatan. "Mira, saya harus tahu lebih banyak. Saya harus tahu siapa yang memimpin semua ini. Apakah Pak Gunawan yang mengatur semuanya?" Mira menarik napas panjang, kemudian mengangkat wajahnya, matanya penuh keteguhan. "Iya, dia salah satu yang terlibat. Tapi bukan hanya dia. Ada kelompok yang lebih kuat dari Pak Gunawan. Mereka yang benar-benar mengendalikan ritual ini." Adi merasa seperti ada batu besar yang terjatuh di dadanya. Pak Gunawan, yang selama ini dianggapnya sebagai orang yang baik, ternyata hanya salah satu pion dalam permainan besar ini. Siapa mereka? Siapa yang mengendalikan semuanya, Mira? Mira menatapnya dengan penuh kekhawatiran, lalu berkata pelan, "Mereka adalah keluarga-keluarga tua di desa ini. Mereka sudah menjalankan ritual ini sejak dulu. Pak Gunawan, dia bagian dari mereka, tapi bukan pemimpin. Dia hanya seorang penghubung." Adi merasa semakin bingung. Lalu siapa yang menjadi pemimpin? Mira menelan ludahnya. Pemimpin ritual ini adalah orang yang paling kuat di desa itu. Orang yang darahnya mengalir dari garis keturunan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Dia adalah orang yang paling dihormati di desa itu, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Adi terdiam mencoba mencerna kata-kata Mira. Siapa dia, Mira? Siapa yang memimpin semua ini? Mira menatapnya dengan penuh keraguan lalu berkata pelan, "Pak Hendra, kepala desa." Setelah mendengar nama itu, Adi merasa dunia di sekitarnya berputar. Pak Hendra, yang selama ini dianggapnya sebagai figur yang bijaksana dan dihormati, ternyata adalah otak di balik semua ini. Adi merasa perasaan terperangkap semakin kuat. Kini ia tahu siapa yang harus dihadapi, tetapi bagaimana bisa melawan seseorang yang begitu kuat dan berpengaruh di desa ini? Tak ada waktu untuk ragu. Adi memutuskan untuk menemui Pak Hendra dan menghadapinya langsung. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Perjalanan untuk mengungkap kebenaran ini sudah terlalu jauh, dan jika ia tidak melanjutkannya, maka ia akan menjadi bagian dari permainan gelap ini selamanya. Setelah meninggalkan kedai kopi, Adi langsung menuju rumah Pak Hendra. Jalanan Esa yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada mata yang terus mengawasinya. Namun, Adi tahu ia harus terus maju. Pak Hendra tinggal di rumah besar di tengah desa, jauh dari keramaian. Rumah itu tampak angker, dengan pagar tinggi dan taman yang tak terurus. Ketika Adi tiba di sana, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Udara terasa lebih berat, dan setiap langkah yang ia ambil seolah diselimuti oleh bayangan yang gelap. Adi mengetuk pintu besar rumah Pak Hendra. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan di depan Adi berdiri seorang pria paruh badan dengan tatapan yang tajam. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?"
Tanya Pak Hendra dengan suara yang berat. Adi menatapnya lurus-lurus, tidak gentar meskipun ketegangan semakin terasa. Saya ingin tahu kebenarannya Pak Hendra, tentang ritual yang dilakukan di desa ini, tentang darah yang harus dibayar. Pak Hendra mensenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Kau tahu lebih banyak dari yang seharusnya kau tahu, Adi, tetapi tidak ada jalan mundur setelah ini. Adi merasa hatinya berdegup kencang. Saya tidak takut, saya harus tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan desa ini. Pak Hendra menatapnya dalam-dalam lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Ada banyak hal yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal." "Apakah Rudi menjadi korban? Apa yang harus dibayar untuk mendapatkan kekayaan?" tanya Adi hampir tidak bisa menahan dirinya. Pak Hendra menghela napas dan langkahnya semakin dekat. "Rudi sudah melakukan kesalahan besar. Begitu juga dengan kau. Apa yang kau cari akan kau dapatkan dengan harga yang sangat tinggi." Dengan tatapan yang penuh ancaman, Pak Hendra menutup pintu di depan Adi. Suasana malam itu semakin mencekam. Adi tahu bahwa ia tidak bisa menyerah sekarang. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan ritual ini. Dan jika itu berarti berhadapan dengan Pak Hendra dan seluruh keluarga tua yang mengendalikan desa ini, maka ia akan melakukannya. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin jelas bahwa tak ada yang akan membiarkannya keluar begitu saja. Dan Adi sudah terlalu jauh terjerat dalam permainan yang sangat gelap ini. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Pak Hendra berjalan semakin berat. Adi merasa semakin terhimpit, terperangkap dalam teka-teki yang semakin rumit. Semua yang telah ia pelajari, setiap petunjuk yang ia temui, membawa ia lebih dekat pada kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan. Desa Pandawa ternyata bukan hanya sekedar tempat tinggal. Itu adalah penjara yang dibangun oleh ritual kelam yang telah ada sejak berabad-abad. Keluarga-keluarga yang terikat dalam perjanjian pesugihan ini hidup dalam bayang-bayang kekuatan jahat yang mengendalikan mereka. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa ada yang mengawasi. Desa ini yang semula terasa sepi dan damai kini penuh dengan ancaman yang tersembunyi. Warga yang dulu tampak ramah sekarang seolah menghindar darinya. Rasa takut terus menggerogoti Adi, tetapi tekad untuk menggali kebenaran tak pernah surut. Ia tahu bahwa jika ia tidak melanjutkan pencariannya, maka kegelapan ini akan terus berlanjut tanpa ada yang bisa menghentikannya. Adi memutuskan untuk menemui Mira lagi. Ia butuh jawaban lebih banyak, dan Mira adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Setelah bekerja di toko Pak Gunawan, Adi pergi ke rumah Mira. Ketika ia sampai, ia mendapati Mira duduk di depan rumahnya, tampak gelisah dan khawatir. Mira langsung berdiri begitu melihat Adi datang. "Kau datang lagi, Adi? Ada apa kali ini?" tanyanya dengan nada cemas. Adi menatapnya dalam-dalam. "Saya sudah berbicara dengan Pak Hendra, Mira. Saya tahu semuanya sekarang. Saya tahu siapa yang mengendalikan desa ini, dan saya tahu siapa yang menjadi pemimpin di balik semua ritual itu." Mira terlihat terkejut, matanya membesar. "Pak Hendra, jadi itu benar. Dia yang memimpin semuanya?" Adi mengangguk, perasaan cemas mulai meliputi dirinya. "Iya, dia. Tapi ada lebih banyak lagi yang harus aku tahu, Mira. Aku tahu bahwa aku sudah sangat dekat dengan kebenaran. Tapi aku juga tahu bahwa aku sudah terlalu terjerat dalam semua ini." Mira menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan. "Kau tidak bisa melawan mereka, Adi. Tak seorang pun bisa. Mereka punya kekuatan yang tak terbayangkan. Jika kau terus melawan, kau akan kehilangan segalanya, bahkan nyawamu." "Saya tidak bisa mundur, Mira," jawab Adi tegas. "Saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Rudi sudah menjadi korban, dan saya tidak ingin ada lagi yang mengalaminya. Saya harus menemukan cara untuk menghentikan mereka." Mira menundukkan kepalanya, tanpa kebingungan. "Tapi bagaimana, Adi? Apa yang bisa kau lakukan melawan kekuatan yang sudah ada selama ratusan tahun?" Adi menatapnya dengan penuh tekad. "Ada cara. Saya yakin ada cara untuk menghentikan ritual ini. Saya harus menemukan tempat di mana semua ini dimulai. Saya harus ke sana, Mira." Mira menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Adi, kau tahu risiko yang kau ambil. Tapi jika itu yang kau pilih, aku tidak bisa menghentikanmu. Aku hanya ingin kau berhati-hati." Adi merasa ada semangat baru yang membara di dalam dirinya. "Saya akan pergi ke rumah Pak Hendra lagi, Mira. Saya harus menghadapi dia langsung. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini." Setelah percakapan itu, Adi kembali ke rumah Pak Hendra.
Malam itu desa tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara apapun selain desiran angin yang bergerak di antara pepohonan. Setiap langkahnya terasa lebih berat, namun ia tahu bahwa ia tak bisa mundur. Jika ia tidak menghadapi Pak Hendra sekarang, semuanya akan sia-sia. Sesampainya di rumah Pak Hendra, Adi mengetuk pintu dengan cepat, berharap tidak ada waktu untuk ragu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan Pak Hendra muncul di ambang pintu. Tampak tak terkejut melihat kedatangannya. "Kau datang lagi, Adi? Ada apa kali ini?" tanyanya dengan nada tenang, seolah tidak ada yang istimewa. "Pak Hendra, saya ingin tahu semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Kenapa semua orang terjebak dalam ritual ini? Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan semua ini?" tanya Adi dengan suara yang lebih tegas daripada sebelumnya. Pak Hendra menatapnya dengan senyum tipis. "Kau terlalu berani, Adi. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Desa ini terikat dengan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan." "Apa maksud Pak Hendra dengan takdir?" tanya Adi, semakin penasaran. Pak Hendra menghela napas panjang, kemudian melangkah mundur, membuka pintu lebih lebar. "Takdir desa ini sudah ditentukan sejak berabad-abad lalu. Ritual ini bukan pilihan, itu adalah kewajiban. Kita harus melanjutkannya, Adi. Kita harus membayar harga untuk menjaga kekayaan dan kesejahteraan desa ini. Setiap 3 tahun sekali, ada yang harus menjadi tumbal. Jika tidak, desa ini akan dihancurkan. Kekuatan itu tidak akan membiarkan kita hidup dalam kedamaian." Adi merasa darahnya mendidih. "Jadi ini bukan pilihan, Pak Hendra? Kalian tidak bisa berhenti melakukan ini?" "Tidak, Adi," jawab Pak Hendra dengan tegas. "Kita sudah terikat dalam perjanjian ini. Darah harus dibayar dengan darah. Dan sekarang kau sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Jika kau terus mencari, kau akan menjadi bagian dari permainan ini. Tidak ada yang bisa menghindar." Adi merasa hatinya berdebar kencang. "Apa yang akan terjadi padaku, Pak? Apa yang akan terjadi pada saya jika saya tidak berhenti mencari tahu?" Pak Hendra melangkah lebih dekat, matanya menatap Adi dengan tajam. "Kau akan menjadi tumbal berikutnya, Adi. Jika kau tidak berhenti sekarang, darahmu akan menjadi harga yang harus dibayar. Itu adalah hukum yang tidak bisa dilawan." Adi merasakan tubuhnya kaku, namun ia tetap berdiri tegak, tidak mundur sedikit pun. "Saya tidak akan berhenti, Pak Hendra. Saya akan menghentikan ritual ini. Apa yang harus saya lakukan untuk melawan kalian?" Pak Hendra tersenyum lebar, senyum yang penuh dengan kepahitan. "Kau tidak bisa melawan kami, Adi. Kekuatan ini sudah ada lebih lama dari hidupmu. Kau hanya akan menjadi bagian dari sejarah yang tak terhindarkan." Adi merasa ketakutan mulai merayap di dalam dirinya, namun rasa takut itu juga membangkitkan keberanian yang lebih besar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Jika ia harus mati untuk menghentikan semua ini, maka ia akan melakukannya. Tiba-tiba, pintu rumah Pak Hendra terbuka lebar, dan dari dalam rumah itu keluar beberapa orang yang mengenakan pakaian serba hitam dengan mata yang penuh teka-teki. Adi merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya, merasa ada bahaya yang semakin mendekat. Pak Hendra hanya tersenyum dan berkata, "Kau sudah terlalu banyak tahu, Adi, dan sekarang kau harus membayar harga untuk pengetahuan itu." Saat itu, Adi menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh terjerat dalam permainan ini. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menghadapi kenyataan yang sangat kelam ini. Namun satu hal yang pasti, pencariannya untuk mengungkap kebenaran baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa ia akan berjuang hingga akhir. Suasana di dalam gua semakin mencekam. Suara langkah kaki Pak Hendra yang mendekat membuat Adi dan Mira terdiam. Hati mereka berdebar kencang. Di hadapan mereka, altar besar yang mengeluarkan cahaya redup dari lilin-lilin itu tampak begitu menakutkan, seperti jantung dari semua ritual yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, yang lebih menakutkan lagi adalah kenyataan bahwa mereka kini berada di titik yang tak bisa mundur. Jika mereka tidak melakukan sesuatu sekarang, maka desa ini dan semuanya yang ada di dalamnya akan terperangkap selamanya dalam kegelapan yang tak terlihat. Adi menatap Pak Hendra dengan tatapan penuh tekad. "Ini sudah cukup, Pak. Ritual ini harus dihentikan. Tidak ada yang akan membayar harga dengan darah lagi." Pak Hendra tersenyum sinis, matanya menyiratkan kepuasan. "Kau terlalu naif, Adi. Kau tidak bisa mengubah takdir yang sudah ditentukan. Kau sudah terjerat dalamnya seperti semua orang di desa ini. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah berjalan." Mira menggenggam tangan Adi, matanya penuh rasa cemas. "Dia benar, Adi. Kita tidak akan bisa melawan mereka.
Mereka sudah terikat dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Tapi kita harus mencoba, jawab Adi, berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan Mira. Tidak ada lagi waktu. Jika kita tidak menghentikan ini, akan ada lebih banyak korban. Rudi, Pak Gunawan, semua orang yang kita cintai, mereka akan terus menjadi korban. Pak Hendra mendekat, langkahnya terhenti hanya beberapa langkah dari mereka. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Adi. Ini bukan hanya soal desa ini soal seluruh dunia. Ritual ini bukan hanya untuk kekayaan, ini untuk menjaga keseimbangan, menjaga dunia ini tetap hidup. Darah yang diberikan bukan hanya milik kita, itu adalah pembayaran untuk kekuatan yang lebih besar yang mengontrol semua kehidupan di bumi ini. Adi terdiam. Apa yang dikatakan Pak Hendra terasa sangat jahat, namun ada kebenaran dalam kata-katanya yang membuat hatinya berdebar. Kekuatan yang mengendalikan dunia ini, seberapa besar kekuatan itu, dan apakah mereka benar-benar bisa menghentikannya? Mira menarik napas panjang dan berbisik, jika kita ingin bertahan, kita harus menghancurkan sumbernya. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan ritual ini. Adi mengangguk, tahu bahwa mereka sudah sampai pada pilihan terakhir. Kita tidak punya pilihan selain melawan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Tanpa berkata lebih banyak, Adi maju ke altar itu. Namun tepat sebelum ia bisa mencapai altar itu, Pak Hendra mengangkat tangan dan beberapa orang yang mengenakan jubah hitam bergerak maju, menghalangi mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan ritual ini, kata Pak Hendra dengan suara tegas. Bahkan jika kau menghancurkan altar ini, kau hanya akan membangkitkan kekuatan yang lebih besar dari yang kau bisa bayangkan. Kekuatan ini tidak bisa dihancurkan oleh manusia biasa. Dengan sigap, para pengikut Pak Hendra mengeluarkan sebuah simbol dari jubah mereka. Sebuah cincin berwarna hitam pekat yang tampaknya terbuat dari batu gelap. Begitu simbol itu diangkat, udara di sekitar gua tiba-tiba terasa semakin berat dan suara berdesir terdengar dari dalam kedalaman gua. Sepertinya ada sesuatu yang hidup di bawah tanah, sesuatu yang mulai bangkit. Kita tidak akan berhenti, Pak Hendra, teriak Adi sambil berlari menuju altar. Namun tiba-tiba, cahaya dari altar itu menjadi semakin terang dan suara bergetar menyeluruh gua. Di hadapan Adi dan Mira, sebuah bayangan gelap mulai muncul, melayang di udara. Sebuah entitas yang tampaknya berasal dari kegelapan itu sendiri. Mira berteriak, ketakutan. Adi, lihat, itu bukan manusia. Pak Hendra tersenyum puas melihat reaksi mereka. Kalian sudah melawan takdir, sekarang kalian akan melihat kekuatan yang sesungguhnya. Bayangan itu mulai semakin besar, bentuknya tidak bisa dikenali, seolah-olah itu adalah makhluk dari dimensi yang berbeda. Ada aura kematian yang begitu kuat menyelimutinya, membuat Adi hampir tak bisa bernapas. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa kalian lawan, kata Pak Hendra dengan suara yang begitu dalam dan penuh kemenangan. Ritual ini adalah cara untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan yang lebih besar. Tanpa pengorbanan ini, dunia akan hancur. Adi terdiam, merasa sangat kecil di hadapan makhluk ini. Namun rasa takut itu justru membuat Adi semakin kuat. Dia tidak bisa menyerah sekarang, tidak setelah mengetahui semua ini, tidak setelah melihat betapa besar ancaman yang ada. Mira yang tampaknya sudah putus asa, tiba-tiba menggenggam tangan Adi. Adi, kita harus menghancurkannya, kita harus menghancurkan sumbernya. Adi menatapnya, wajahnya penuh tekad. Ya, kita harus menghancurkannya, Mira. Kita tidak bisa membiarkan semuanya berlanjut. Dengan satu gerakan cepat, Adi berlari menuju altar. Tiba-tiba dia menyadari bahwa simbol yang terukir di atas altar itu adalah kunci. Itu bukan hanya sebuah gambar, itu adalah bentuk yang memiliki arti, sebuah petunjuk. Dengan keberanian yang semakin menguat, dia meraih simbol itu dan memutar dengan sekuat tenaga. Begitu simbol itu terputar, sebuah suara keras terdengar, seperti dunia yang mulai retak. Cahaya yang sebelumnya sangat terang tiba-tiba memudar, dan makhluk gelap yang melayang di udara itu menjerit dengan kesakitan. Pak Hendra terkejut, matanya terbuka lebar. Tidak mungkin, itu tidak bisa dihancurkan, teriak dia. Tapi sudah terlambat, sumber dari kekuatan itu mulai runtuh, dan semuanya yang ada di dalam gua bergetar hebat. Pak Hendra mencoba untuk menghentikan mereka, namun kekuatan yang ia pertahankan terlalu besar untuk dikendalikan. Makhluk gelap itu terhempas kembali ke dalam kegelapan, menghilang dalam sekejap. Adi dan Mira terjatuh ke tanah, terengah-engah.
Keheningan yang mendalam menggantikan semua kegaduhan yang sebelumnya terjadi. Pak Hendra berdiri dengan wajah penuh kekesalan. Kalian benar-benar telah menghancurkan semuanya. Dengan tubuhnya yang lemas, Adi berdiri dan menatap Pak Hendra. Tidak, Pak Hendra. Kita hanya menghancurkan bagian dari kegelapan yang telah menguasai desa ini terlalu lama. Sekarang, semuanya akan kembali normal. Pak Hendra tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, tampak lelah dan kehilangan semangat. Keberhasilan mereka meruntuhkan ritual itu adalah kemenangan yang berat, tetapi mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya untuk mereka, tetapi untuk semua orang di desa itu. Mira menghela napas panjang, berjalan mendekati Adi. Adi, kita berhasil, kita benar-benar berhasil. Adi mengangguk, matanya penuh kelegaan. Ini baru permulaan, Mira. Mungkin kita sudah menghentikan ritual ini, tetapi kita harus pastikan tidak ada lagi yang terjebak dalam kegelapan ini. Dengan langkah yang lebih ringan, mereka berbalik dan meninggalkan gua itu. Mereka tahu bahwa meskipun malam ini menjadi kemenangan besar, mereka harus terus berjuang untuk memastikan bahwa kekuatan gelap itu tidak kembali lagi. Hari baru akan dimulai, dan desa Pandawa akhirnya bisa merasakan kedamaian setelah sekian lama terperangkap dalam bayang-bayang kegelapan. Namun bagi Adi dan Mira, perjalanan ini masih jauh dari selesai.